Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Begitu kata-kata Tang Jie keluar, para seniman bela diri itu ketakutan pada awalnya, tetapi kemudian mereka sangat gembira. Dia sudah mengatakan ini, apakah masih perlu memilih jawabannya? Satu demi satu, mereka bersumpah setia mereka, masing-masing lebih kejam dari yang terakhir, dan masing-masing lebih tulus dari yang terakhir. Ada juga orang yang memarahi Tang Xin, bahkan memarahi leluhurnya, kemudian, mereka menemukan bahwa wajah Tang Jie semakin jelek, dan kemudian mereka ingat bahwa mereka memiliki leluhur yang sama, mereka sangat ketakutan sehingga mereka segera tutup mulut. Mata Tang Jie dingin saat dia mengeluarkan batu coklat tua dan mencibir, aku telah merekam semua yang baru saja kamu katakan dengan batu audio dan video, saya akan mengirimkannya ke Tang Xin ketika saya kembali, mulai sekarang, Anda dapat bekerja untuk saya dengan ketenangan pikiran. Wajah para seniman bela diri semua berubah, dan mulut mereka terbuka lebar karena ngeri. Jika Tang Xin tidak mendengar apa yang dia katakan barusan, dia pasti akan masuk daftar hitam dan mungkin mati kapan saja. Dia hanya bisa mengikuti Tang Jie sampai akhir. Sun Yang juga berkeringat dingin, dia merasa bahwa anggota keluarga Tang tidak sesederhana kelihatannya, sepertinya dia telah meremehkan tuan muda tertua. Hahaha, Sang tertawa, aku tidak tahu kamu adalah perencana. Tang Jie memiliki senyum dingin di wajahnya, meskipun pengkhianatan Yin Feiyu membuatnya sangat tertekan, dia merasa sedikit lebih baik setelah menerima begitu banyak anak buah Tang Xin. Dia mendengus, bintang ini, jika kamu memperlakukan mereka sedikit lebih baik, mereka akan memberontak. Dia melirik kapal perang Empyrean satu paviliun di kejauhan dan bertanya dengan niat membunuh di matanya, Sang, kapal perang paviliun surgawi itu mengikuti kita, apakah Anda ingin bertarung atau pergi? Katakan sesuatu. Dengan begitu banyak bawahan, dia telah mendapatkan kembali temperamen yang seharusnya dimiliki tuan muda dari keluarga Tang. Dia tidak budak atau sombong terhadap iblis-iblis ini, tetapi dia masih sangat tunduk di dalam hatinya. Dia harus berkonsultasi dengan mereka tentang hal-hal besar dan tidak berani melampaui batas-batasnya. Tidak hanya hidupnya di tangan orang lain, tetapi orang-orang ini juga sangat membantu dalam bertarung melawan Tang Xin. Mereka semua tidak terduga dan cukup untuk memberikan pukulan fatal pada Tang Xin, namun, dia juga mengerti bahwa dia harus membayar harga yang tinggi. Sebagai tuan muda dari keluarga Tang, dia juga memiliki temperamen seorang tuan. Ekspresi Sang berubah serius saat dia bergumam pada dirinya sendiri, kekuatan mereka saat ini cukup untuk memberikan pukulan fatal bagi Empyrean satu kamar dagang paviliun, tetapi sulit untuk mengetahui berapa banyak kerugian yang akan mereka derita dan apakah akan ada perubahan mendadak. Setelah penghancuran bola armilari mikroskopis Grand, dia harus sangat berhati-hati dengan setiap langkah yang dia ambil. Iblis lainnya semuanya sangat marah, seolah-olah mereka ingin membalas dendam. Tubuh Sang mulai memancarkan aura yang mendominasi juga, matanya bersinar dengan cahaya kuno, seolah-olah dia sedang meremehkan semua kehidupan, karena semua orang ingin bertarung, maka ayo bertarung. Tang Jie tercengang, aura Sang seperti penguasa yang tak tertandingi, raja yang tak tertandingi, sehingga tidak mungkin bagi siapapun untuk melawan. Dia menarik napas dalam-dalam, menekan ketakutan di hatinya, dan memerintahkan, semuanya. Bersiap-siap, kita akan membombardir kapal perang paviliun surgawi. Kapal perang perlahan berbalik, dan semua jenis formasi serangan di atasnya menyala satu persatu, mulai bersiap untuk menyerang. Ekspresi orang-orang di kapal perang Empyrean satu paviliun berubah drastis, bahkan orang bodoh pun bisa mengatakan bahwa mereka akan diserang. Li Yun Xiao, King Luo berteriak kaget dan marah, mereka benar-benar akan berurusan dengan kita. Apa yang harus kita lakukan? Bahkan iblis besar tidak percaya diri, apalagi sekarang mereka telah bergabung dengan Sekte Empat Ekstrim. Yun Xiao juga mengerutkan kening dan berkata, sulit untuk menyingkirkan ekor besar, kelemahan kapal perang dunia bawah adalah kikuk, itu hanya bisa tinggal di sini dan dipukuli. Jika itu masalahnya, itu akan menjadi persaingan konsumsi energi. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia berkata dengan dingin, jika itu masalahnya,
maka kita akan menyerang sebagai pertahanan dan menyerang mereka. Selama aku bisa mencapai jarak 500 meter, aku yakin aku bisa menghancurkan kapal perang mereka. Dia masih memiliki tablet alam ilahi, musuh bebuyutan kapal perang, di tangannya, namun, tablet itu dipenuhi dengan aura mematikan dan kekuatan alam sangat lemah, namun, dalam jarak 500 meter, dia masih bisa mengendalikannya sesuai keinginannya. Selain itu, hanya dengan menggunakan gravitasi tak terbatas dari bumi yang bernapas, dia masih yakin bahwa dia bisa menghancurkan kapal perang dunia bawah menjadi beberapa bagian. Wajah Yun Xiao serius saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Semuanya, dengarkan perintahku. Gunakan semua batu primordial Anda dan jangan khawatir tentang konsumsi. Selama kita menang dan merebut cadangan batu primordial mereka, itu akan baik-baik saja." Dia tanpa sadar mulai memberi perintah, meskipun semua orang merasa itu sedikit aneh, mereka sangat yakin di dalam hati mereka dan mendengarkan dengan napas tertahan. Mata Yun Xiao menyapu kerumunan seperti capung yang meluncur di permukaan air, tetapi semua orang merasa seolah-olah mereka sedang ditatap, mereka tidak bisa menahan rasa hormat dan ekspresi serius di wajah mereka. Artefak mistik dari pemimpin ras iblis bernama Sang telah rusak, jadi dia bukan lagi ancaman. Hanya ada 4 iblis yang tersisa, aku akan menjaga Yu. Li telah menggunakan drum perangnya untuk mengisolasi tikus pemakan roh 5 elemen, dia kelelahan, drum perangnya menyerang tanpa pandang bulu, jadi dia tidak berani menggunakannya dengan santai, hanya jimat dan kerangka bersayap yang tersisa. Ekspresi King Luo berubah jelek, meskipun kedua orang ini lemah, mereka dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan persenjataan mendalam tingkat ke-9, siapapun di bawah alam bela diri Supreme tidak dapat menahan satu pukulan pun dari mereka. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka ketika mereka mendengar suara jimat, dan mereka tidak bisa memanggil niat pertempuran apapun. Mata dingin Yun Xiao tertuju pada King Luo saat dia berkata dengan dingin, "Apakah menurutmu persenjataan mendalam tingkat ke-9 dapat digunakan dengan mudah? Bahkan jika kultivasi Grandmaster seni bela diri mereka habis dalam sekali jalan, tidak mungkin bagi mereka untuk melepaskan 100% kekuatan mereka. Selama kamu bisa melakukan beberapa gerakan besar, mereka tidak akan berdaya." King Luo mendengus dingin, "Anda telah melakukan beberapa serangan yang kuat, Mengapa Anda tidak pergi dan mencoba?" Petik 2. Yun Xiao menyipitkan matanya ke arahnya dan berkata, "Kalau begitu aku akan berurusan dengan salah satunya, dan aku akan meninggalkan Tuan Yu ke Empyrean 1 Pavilion, bagaimana menurutmu?" King Luo berpikir sejenak dan tersenyum, bagaimana saya bisa menerimanya? Namun, tidak ada rasa malu di wajahnya. Penampilan Yu dalam pertempuran, sebelumnya sangat biasa, dan Yun Xiao, seorang Grandmaster bela diri, telah menghancurkan lengannya dengan satu gerakan, bisa dikatakan bahwa dia tidak memiliki titik terang, di mata King Luo, dia jelas merupakan antek terlemah. Yun Xiao mencibir dan berkata, "Akan baik-baik saja, saya akan meninggalkan Tuan Yu kepada para ahli dari Pavilion Empyrean 1, aku akan berurusan dengan salah satu dari 2 iblis, adapun yang lain, aku akan menjaganya." Dia menoleh untuk melihat Ye Fan, semua orang dari Aula Api Suci merasakan hawa dingin di hati mereka dan ekspresi mereka berubah jelek, tidak ada yang mau bertemu dengan 2 iblis besar yang memiliki persenjataan tingkat ke-9 yang dalam. Ekspresi Ye Fan menjadi gelap, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Baiklah, serahkan yang lain kepada kami." "Tuan muda," Feng Zhu terkejut, dia ingin menolak tetapi dihentikan oleh Ye Fan. "Ya," Ye Fan berkata dengan susah payah, "kekuatan kita hanya cukup untuk menghentikan satu monster besar, kami tidak dapat memberikan lebih banyak tugas." "Saya mengerti, Nona King Luo," Yun Xiao mengangguk, "selama saya bisa menenggelamkan kapal perang musuh, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan ahli yang tersisa dari Sekte 4 Ekstrim?" Petik 2. Ekspresi King Luo berubah jelek, lagi pula, dia tidak memiliki informasi tentang para ahli dari Sekte 4 Ekstrim, namun, ketika dia berpikir bahwa hujan tidak menjadi masalah dan dia memiliki begitu banyak ahli di sini, dia merasa sedikit malu dan dengan enggan setuju. Yun Xiao tersenyum penuh arti, dia memperkirakan bahwa dengan kekuatan Pavilion Empyrean 1, tidak mungkin bagi mereka untuk menahan serangan Yu dan Sekte 4 Ekstrim, ketika kedua belah pihak terluka parah,
dia akan dapat mengalahkan iblis besar, dan kemudian dia akan kembali untuk mengambil keuntungan dari mereka. Yang mengejutkannya adalah Ye Fan memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan monster besar, dia pasti memiliki kartu tersembunyi. Karena kuil api suci adalah warisan Ye Nantian, itu normal baginya untuk memiliki beberapa kartu tersembunyi. Setelah mendistribusikannya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dia menatap kapal perang Sekte 4 Ekstrim dan berteriak, kecepatan penuh di depan. Aktifkan semua formasi ofensif dan defensif secara maksimal. Kami akan bertarung dengan punggung menghadap ke air. Saat suaranya yang keras dan jernih menyebar, semua orang di kapal perang itu bersemangat, aura mereka meledak dengan niat bertempur. Di bawah serangan tikus pemakan roh 5 elemen, kedua kapal perang itu saling menyerang dan mulai saling membombardir. Serangan dunia bawah, ditambah dengan semua jenis formasi serangan, menyebabkan langit dipenuhi dengan segala macam tabrakan energi. Sejumlah besar tikus pemakan roh 5 elemen tidak berani mendekat, beberapa meninggal, beberapa melarikan diri, dan lebih dari setengahnya menghilang. Setelah itu, mereka tampak mundur dengan tertib ke kejauhan, meninggalkan sepotong langit dan tidak lagi mengganggu mereka. Mata Yun Xiao menyipit saat dia berpikir, aku akan membunuhmu. Tikus-tikus spiritual ini memang telah menerima perintah dari Kaisar Tikus. Apa yang ingin dilakukan Kaisar Tikus? Apa tujuan menyerang semua orang dengan cara apapun? Seluruh langit dipenuhi dengan tabrakan dari semua jenis serangan, banyak di antaranya mendarat di kapal perang, menyebabkannya bergetar. Kekuatan absolut kapal perang dunia bawah juga tercermin pada saat ini, dalam pertempuran skala besar, itu memang senjata mematikan. Di medan perang seperti itu, pembudidaya di bawah kultivasi alam Kaisar bela diri bahkan tidak bisa masuk. Suara Tang Jie tiba-tiba terdengar di medan perang, dengan kultivasinya di puncak alam Kaisar bela diri, dia menuangkan ki vitalnya ke dalam gelombang suara dan membuat janji yang keras. Bajingan Empyrean 1 Pavilion, tidakkah kamu ingin menangkapku? Saya berdiri di sini hari ini, dan saya ingin melihat apa yang Anda miliki. Provokasi telanjang ini membuat orang-orang Empyrean 1 Pavilion marah. Yun Xiao mencibir dan menjawab, jika kamu memiliki kemampuan, maka berdiri di sana dan jangan bergerak. Tang Jie berdiri dengan bangga di haluan kapal, menghadap angin, melihat ledakan energi di seluruh langit. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, Li Yun Xiao, kamu tidak perlu memprovokasi aku. Tuan muda ini akan duduk di posisi ini hari ini dan tidak akan menjauh selangkah pun. Aku tidak akan bergerak dan akan melihat bagaimana kalian semua akan berubah menjadi abu dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengangkat tangan dan tertawa. Bawahannya segera membawa kursi bulu dan meja, yang diisi dengan anggur roh dan buah roh. Dia duduk dengan penuh kemenangan dan mulai minum sendiri, dengan temperamen seorang overlord. Bagaimana jika saya pindah? Yun Xiao mencibir, bagaimana jika saya melakukannya? Petik 2. Tang Jie merenung sejenak, setelah menghitung bahwa pihaknya memiliki keunggulan mutlak untuk menang dan tidak akan ada terlalu banyak kecelakaan, dia mendengus dingin dan berkata, jika saya mengubah posisi saya hari ini, saya akan memakan kapal perang dunia bawah ini di depan Anda. Yun Xiao mengangguk dan tersenyum, bagus, bagus. Saya harap Anda masih laki-laki dan bisa menepati janji Anda, di depan semua ahli dari 4 Sekte Ekstrim dan Empyrean 1 Pavilion. Saya harap Anda dapat menepati janji Anda. Jika kamu memperlakukan kata-katamu sebagai kentut, aku akan melihat bagaimana kamu bisa terus hidup di masa depan. Dengan kilatan di antara alisnya, tablet alam ilahi berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat keluar. Itu melewati semua jenis serangan dan langsung tiba di atas kapal perang Sekte 4 Ekstrim. Itu berubah menjadi gunung kecil dan tiba-tiba jatuh. Tang Jie tersentak, tablet alam ilahi muncul di atas kapal perang dunia bawah, menghalangi sinar matahari dan membuatnya redup. Dia berteriak ngeri, cepat hancurkan. Ekor kapal perang dunia bawah terlalu besar untuk jatuh, dan ekspresi iblis besar sedikit berubah. Pada saat ini, San Yang berdiri dan mengungkapkan kesetiaannya, jangan panik, tuan muda tertua, aku akan menanganinya. Dia terbang dan memadatkan bola cahaya di tangan kirinya, dengan teriakan keras, dia meledakkannya ke tablet alam ilahi yang menekannya, meskipun tangan kanannya telah dipotong oleh sayap. Kultivasi seorang yang mulia bela diri bintang 7 masih sangat menakutkan. Sebuah domain muncul dengan pukulan, dan kemudian bergetar menuju tablet alam ilahi, seolah-olah akan menghancurkannya.
Pupil Hakim menyusut, dan cahaya dingin berkedip-kedip di matanya. Senjata suci inilah yang telah menghancurkan sumbu bola armileri Taiwei-nya. Meskipun ki spiritual tidak sombong seperti saat itu, gravitasi tak terbatas telah mengguncang udara dan menekan lapis demi lapis, membuat orang-orang di kapal perang merasakan tekanan besar. Yi menghela nafas, ini memang senjata suci, gravitasi tak terbatas ini tampaknya mengandung bumi yang bernapas, Sanyang tidak akan bisa menghentikannya. Petik 2. Tang Jie terkejut dan mendongak dengan ngeri, jika dia tidak bisa memblokirnya, benda ini akan hancur dan kapal perangnya akan hancur. Keringat dingin keluar dari dahinya, dia baru saja membual bahwa dia tidak akan bergerak, tetapi sekarang dia gemetar, pantas saja Yun Xiao memprovokasi dia, ternyata dia memiliki trik seperti itu, apa yang harus dia lakukan sekarang? Jika dia melarikan diri, bukankah dia akan segera ditampar wajahnya? Di mana dia akan meletakkan wajahnya? Dia melihat iblis untuk meminta bantuan. Richard menatapnya. Dengan kasihan dan menghela nafas, lari, lebih baik ditampar wajahnya daripada dibunuh, saya akan tetap berlari, jadi Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan. Dia sangat gesit, begitu dia selesai berbicara, iblis menghilang dari kapal perang dan muncul kembali di langit yang jauh, Li masih memegang Yuan Sun. Ledakan. Ketika pukulan Sanyang akhirnya mendarat di tablet, senyum puas di wajahnya berubah menjadi keterkejutan dan kengerian dalam sekejap, dia terus berteriak ketakutan, apa yang terjadi? Tekanan ini luar biasa. Berat tablet alam ilahi semakin berat dan berat, pukulannya hanya sedikit mengurangi kecepatan jatuh sejenak, dan kemudian jatuh dengan cepat lagi, tidak dapat dihindari bahwa itu akan menghancurkan kapal perang. Tidak bagus, lari. Sanyang adalah orang pertama yang berteriak kaget, dia langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar, segera setelah itu, banyak ahli di kapal perang melarikan diri, Tang Jie tercengang, pada saat ini, dia secara alami tidak peduli dengan wajahnya dan terbang bersama semua orang. Ledakan, tablet alam ilahi mendarat di kapal perang dunia bawah tanpa ketegangan, jatuh bersamanya, dalam proses jatuh, suara kapal perang yang hancur bisa terdengar, dan mendarat dengan benturan keras. Ledakan. Dengan suara mengguncang bumi lainnya, sebuah lubang besar dihancurkan ke dataran iblis, mengguncang bumi dan gunung. Wajah Yun Xiao sedikit pucat, pikirannya terhubung ke tablet alam ilahi, sehingga dia bisa langsung merasakan bahwa kondisi tablet itu semakin buruk, di bawah penindasan. Ia sekali lagi menderita kerugian besar, dengan mantra ilahi di tangannya, tablet alam ilahi langsung terbang kembali ke gelabelannya. Pada saat ini, orang-orang dari Paviliun Empyrean One benar-benar membatu, baru setelah Yun Xiao berteriak, mereka bereaksi, sangat gembira, King Luo memerintahkan, serang. Maksimalkan seranganmu. Pada saat ini, 4 sekte ekstrim dan yang lainnya sendirian di langit, mereka terjebak dalam serangan seperti badai dari kapal perang dunia bawah dan kelelahan untuk berurusan dengan mereka. Suara mengejek Yun Xiao juga datang dari langit, Tuan Muda tertua Tang, cepat makan kapal perangnya, semua orang menonton, kamu tidak bisa melupakan apa yang kamu katakan beberapa napas yang lalu, kan? Wajah Tang Jie sangat suram hingga air akan menetes keluar, ini hanyalah tamparan di wajahnya, dan itu sangat keras, dia berteriak dengan sekuat tenaga, bunuh dia. Bunuh Li Yun Xiao. Kalian semua, serbu dan bunuh mereka. Dia tidak lagi memiliki kasih karunia. Para ahli dari Paviliun Empyrean satu mengenakan ekspresi pahit di wajah mereka, di bawah serangan yang begitu kuat dari segala arah, bahkan mereka, yang merupakan kaisar bela diri, harus berhati-hati saat menghadapinya, tak satu pun dari mereka berani bergegas dan mencari kematian. Meskipun Sanyang mampu menangani situasi dengan mudah, dia tidak berani terburu-buru maju, bagaimanapun, para ahli pihak lain semua menatap mereka dengan tamak, menatap sisi mereka tanpa rasa takut, jika mereka bergegas maju, bukankah mereka akan menjadi sasaran kritik publik? Sang juga mengerutkan kening, dia berpikir bahwa itu adalah keuntungan yang luar biasa, tetapi dia tidak menyangka putaran pertama akan semenyedihkan ini, dia berteriak, jimat. Dimengerti. Fu segera mengerti. Dengan kilatan cahaya, kapak muncul di tangannya, dia membawanya di bahunya dan bergegas menuju kapal perang dunia bawah Paviliun Empyrean 1, meskipun dia kekar, dia terbang dengan sangat gesit, bolak-balik melalui semua jenis serangan. Kapal perang dunia bawah agak jauh darinya,
dan dia tidak bisa menjamin bahwa itu akan dihancurkan dalam satu serangan. Bagaimanapun, kekuatannya terbatas dan setiap kali dia menggunakan persenjataan mendalam tingkat ke-9, dia harus mengeluarkan sejumlah besar energi untuk memastikan bahwa dia akan mencapai target dalam satu serangan. Murid Yun Xiao menyempit saat dia berteriak, "Hentikan dia! Siapa yang akan pergi?" Para ahli dari Empyrean satu paviliun terkejut dan melangkah mundur sedikit. Seperti yang telah kita sepakati, kedua iblis itu akan diserahkan kepada kelompok tentara bayaran pemulamu untuk ditangani, kata King Luo. Ye Fan berjalan dengan ekspresi serius, "Aku akan melakukannya." Feng Zhu dan yang lainnya semua memiliki ekspresi jelek, mereka semua diam, tetapi mata mereka penuh dengan kebencian. Semua orang memandang Ye Fan dengan rasa ingin tahu, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Yun Xiao juga mulai menebak, seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu. Ye Fan menghela nafas, dia mengeluarkan pil emas dan memegangnya di tangannya, itu sebesar telur merpati, tetapi roh Qi sangat padat, itu mengeluarkan aura yang menakutkan. Begitu pil itu muncul, aura yang sangat kuat menyebar, mata semua orang membelalak kaget saat mereka merasakan kekuatan yang menakutkan. Murid Yun Xiao menyempit saat dia berteriak, "Inti niat bela diri tingkat kaisar." Ye Fan tersenyum pahit, pil kemauan bela diri hanya dapat membentuk keberadaan tingkat yang lebih rendah, kecuali seorang prajurit negara abadi terlibat, bagaimana bisa ada keberadaan tingkat raja di dunia ini? Ini adalah pil kemauan bela diri tingkat kaisar semu, tapi itu masih pil kelas terhormat, hanya saja sejumlah besar kaisar Qi dari 9 surga dituangkan dengan paksa ke dalamnya. Petik 2. Saya mengerti. Sekali lagi, Yun Xiao yakin bahwa itu basis kultivasi Ye Nantian selangkah lebih tinggi dari kehidupan sebelumnya, setidaknya, dia tidak bisa menyempurnakan pil bela diri tingkat ini. Meneguk, King Luo, yang berada di sampingnya, menelan ludah, tidak hanya dia, tetapi orang-orang lainnya juga memiliki ekspresi serakah di wajah mereka dan mata mereka bersinar. Ye Fan melihat ekspresi semua orang dan mencibir, "Kalian tidak berpikir untuk merebutnya, kan? Setelah merebutnya, aku akan berurusan dengan persenjataan mendalam tingkat ke-9 iblis besar ini sendiri." Baru pada saat itulah semua orang dari Paviliun Empyrean 1 menjadi tenang, kekuatan artefak mendalam tingkat 9 hanya bisa dilawan oleh Kaisar Qi dari 9 surga. "Hentikan semua serangan!" Yun Xiao berteriak, "Beristirahatlah dan bersiaplah untuk serangan putaran kedua." Dia menatap dingin ke arah Fu, yang terus-menerus menghindar. Menghentikan serangannya adalah memberi Fu kesempatan untuk menyerang, dengan kultivasi Grandmaster seni bela dirinya, setelah menggunakan artefak mendalam tingkat 9 dengan seluruh kekuatannya, dia akan membutuhkan setidaknya beberapa jam untuk mengatur pernapasannya sebelum dia bisa menggunakannya lagi. Ini juga alasan mengapa Fu terus-menerus semakin dekat dan dekat untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Serangan yang memenuhi langit segera berhenti, tetapi para komandan dan alkemis di kapal perang tidak bisa santai, mereka dengan cepat mengganti semua jenis batu primordial yang dikonsumsi dan meminum pil obat, menunggu pesanan kapan saja. Orang-orang dari Sekte 4 Ekstrim di kejauhan menghela nafas lega dan buru-buru mengatur pernapasan mereka. Kaisar bela diri, khususnya, semuanya memiliki wajah putih, adapun Grandmaster seni bela diri, mereka pada dasarnya semuanya dimusnahkan di bawah putaran serangan ini. Haha, mereka pasti sudah menghabiskan semua batu purba mereka. Tang Jie sangat gembira, matanya dingin saat dia berkata, "Sang, bagaimana kalau kita membunuh?" Wasit memutar matanya ke arahnya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, yang membuat Tang Jie agak tidak bisa dijelaskan. "Tuan Muda Tang, Anda adalah orang yang banyak akal." Li menghela nafas dan memarahi, "Lihat penghalang pertahanan kapal perang mereka, bahkan lebih kuat dari sebelumnya, ini hampir mencapai batasnya, ini membuktikan bahwa Yuan Qi mereka belum habis, tetapi mereka telah mengumpulkan kekuatan mereka dan menggunakan semuanya untuk pertahanan." "Benar, mereka pernah melihat kapak Fu sebelumnya," kata Sang dengan nada serius, dia bertanya-tanya bagaimana orang-orang ini akan menghentikannya. Batas pertahanan tingkat ini tidak dapat menahan lebih dari setengah kekuatan persenjataan mendalam tingkat ke-9. Hati Rain juga tergerak, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Sang, saya khawatir, terutama Li Yun Xiao itu, aku selalu merasa bahwa pria ini tidak sederhana." Alis Sang berkerut saat dia berteriak, "Yu, maju untuk menerima jimat, jika Anda menghadapi bahaya,
segera bawa dia kembali. Iya, mata Yu memancarkan seberkas cahaya saat dia terbang ke depan. Keempat penjaga sang semuanya adalah petarung yang kuat, tetapi setelah kehilangan kekuatan mereka selama puluhan ribu tahun, mereka telah jatuh ke tingkat Grandmaster seni bela diri, Ge juga telah meninggal dalam keadaan seperti itu. Selama mereka memiliki sumber daya yang cukup dan waktu tertentu, mereka akan dapat memulihkan kultivasi mereka dari puluhan ribu tahun yang lalu. Kematian salah satu dari mereka akan menjadi kerugian yang tak terhitung. Trauma dari pertempuran dengan King Zhu masih terukir dalam di hati Sang Fu Fei berhenti 100 meter dari Starship dan menatap orang-orang di dalamnya dengan cibiran di wajahnya. Mereka tampaknya tidak takut padanya sama sekali, masing-masing dari mereka percaya diri, bahkan mencibir. Fu mengerutkan kening, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang salah. Dia mengencangkan cengkeramannya pada kapak perang dan perlahan menaikkan auranya. Tidak peduli apa kartu truf pihak lain, dia harus memberikan segalanya dan menghancurkan kapal perang. Jika tidak, jika mereka memiliki terlalu banyak keuntungan, hasilnya akan sulit diprediksi. Itu adalah misinya untuk menghancurkan kapal perang. Aura Fu terus meningkat, dan mata semua orang terfokus padanya. Selain suara Tuan Yu terbang, seluruh langit menjadi sunyi. Tangan Ye Fan menegang, pil kemauan bela dirinya mulai aktif. Harta karun yang telah diwariskan selama ribuan tahun ini akhirnya akan habis di tangannya, tetapi semua ini demi menemukan kapal Nuh, itu sepadan. Fu membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Kapak di tangannya bersinar dengan cahaya keemasan saat dia mengangkatnya tinggi-tinggi. Kekuatan artefak mendalam 9 surga sudah cukup untuk mengubah warna langit. Kapak Xuan Hua, tebasan 1000 transformasi. Penglihatan semua orang menjadi hitam seolah-olah langit dan bumi telah dihancurkan, hanya menyisakan satu kekuatan yang melampaui ruang. Ye Fan sangat terkejut sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Di bawah kekuatan penghancur itu, dia merasa seperti semut yang bisa dihancurkan kapan saja. Tiba-tiba, kekuatan datang dari telapak tangannya. Itu adalah cahaya redup dari pil kemauan bela diri, dan gelombang kehangatan, yang membubarkan ketakutan di tubuhnya. Saya adalah keturunan dari penguasa bela diri yang tak tertandingi Ye Nantian. Saya tidak bisa mundur dalam menghadapi kesulitan apapun. Ye Fan mengertakkan gigi dan mendorong auranya ke puncak. Pil kemauan bela diri di tangannya meledak dengan cahaya yang kuat. Dia meraung dan melemparkannya ke arah kekuatan yang membuatnya merasa takut. Bum bum bum. Sebuah ledakan yang menghancurkan bumi mengikuti, seolah-olah langit runtuh dan bumi runtuh. Seluruh kapal perang dunia bawah tersentak mundur agak jauh, seolah-olah akan hancur. Penghalang pertahanan berkedip dan menjadi sangat redup. Langit dipenuhi dengan cahaya yang intens, dan orang tidak bisa melihat apa-apa. Ekspresi Sang berubah jelek saat dia berkata dengan kaget, kondensasi inti niat bela diri tingkat kaisar. Bagaimana hal seperti itu bisa ada? Tidak, itu bukan peringkat satu raja. Setelah tubuh Fu dipukul, semua Yuan Qi-nya tersedot kering, seluruh tubuhnya runtuh, dan dia akan tersapu oleh akibat ledakan itu. Murid Yu berkontraksi saat dia berteriak kaget. Dia memutar ruang di depannya dengan rohnya dan langsung memindahkan jimat itu ke sisinya, menggunakan tubuhnya untuk melindunginya. Dampaknya menelan hujan. Semua orang dari Sekte 4 Ekstrim juga membuka mulut lebar-lebar. Mereka sangat terkejut sehingga mulut mereka bisa masuk ke sepatu mereka. Sun Yang berkeringat dingin. Apakah ini kekuatan yang seharusnya dimiliki Grandmaster seni bela diri? Melihat bahu kirinya yang kosong, tidak heran dia telah dipotong. Orang-orang dari paviliun surgawi di kapal perang semuanya ketakutan. Jika Ye Fan tidak memblokir serangan itu, mereka akan musnah. Nyonya King Luo, giliranmu. Yun Xiao tiba-tiba berteriak, jangan biarkan hujan lolos. Jimat Yu Zeng terbang mundur dengan susah payah dari energi yang menakutkan. Mata King Luo bersinar dengan kilatan dingin saat dia mendengus. Dia hanya seorang kaisar bela diri, siapa yang akan berurusan dengannya? Petik 2. Seorang wanita tua di belakangnya melangkah maju dan berkata, Nyonya King Luo, serahkan padaku. Tingkat kultivasi Rain itu tampaknya hampir sama dengan milikku, dan dia juga membawa seseorang bersamanya. Dia pasti akan tertahan jika dia bertarung. Saya 90% yakin bahwa saya bisa menjatuhkannya. Itu benar, Nenek Simen, kata King Luo dengan senyum bahagia. Anda harus menang dan memamerkan kekuatan Empirean satu paviliun. Iya, wajah Nenek Simen serius.
Seolah-olah dia bertekad untuk menyelesaikan misi dengan hidupnya, dia memberi hormat kepada King Luo, berteriak, dan bergegas keluar dari kapal perang, mengejar hujan. Yun Xiao menghela nafas dalam hati dan memalingkan muka, tidak bisa menatapnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah menjadi sedikit kejam. Dia tidak tahan untuk mengatakan, "Nona King Luo, lebih baik jika kamu dan tertinggi bela diri lainnya menyerang bersama, mungkin lebih aman." 3 yang mulia bela diri, 2 wanita dan 1 pria, semuanya berambut putih, dan mereka tampak sangat tidak senang saat mereka mendengus dingin. Mata King Luo juga dingin saat dia menatap punggung nenek Simen. Dia berkata dengan dingin, "Li Yun Xiao, jika kita harus berurusan dengan Kaisar Bela Diri Belaka, siapa yang akan berurusan dengan para ahli dari 4 sekte ekstrim selanjutnya?" Petik 2. Setan, tetap di sini. Gerakan nenek Simen sedikit goyah, tapi sangat cepat. Dalam 8 langkah mengejar jangkrik, dia menyusul Yu dan menamparkan punggungnya. Telapak nanas besar. Dia menekuk tubuhnya di udara dan meringkuk kakinya di depan tubuhnya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi bola bundar, melindungi semua bagian vital tubuhnya dan mengurangi area serangan. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tangan kirinya dan meletakkannya di depan dadanya. Dia berencana untuk menyerang dan bertahan setelah serangan, dan dia bisa maju dan mundur dengan bebas. Itu adalah teknik serangan yang sangat berpengalaman. Yu Wei menoleh dan dengan dingin meludahkan sepatah kata pun, "Mati." Dia melambaikan lengan kanannya, dan itu mulai berdetak seperti jantung. Dengan setiap ketukan, itu mengembang seukuran ember besi, dan dia melemparkannya ke telapak tangan nenek Simen. Ledakan. Kekuatan tinju meledak, dan telapak nanas besar nenek Simen langsung ditembus. Sebelum dia bisa bereaksi kaget, tubuh pertahanannya sendiri juga hancur, tubuh fisiknya meledak di udara, dan bahkan tulangnya tidak tersisa. Mata King Luo dan yang lainnya muncul seolah-olah mereka berada dalam mimpi. Mereka menggosok mata mereka dengan sekuat tenaga, berpikir bahwa mereka pasti salah melihat atau berhalusinasi. Mata Yun Xiao juga dipenuhi dengan kengerian, sama sekali tidak ada ki primordial dalam pukulan tadi. Kekuatan tinju saja sudah cukup untuk langsung meledakkan Kaisar Bela Diri Bintang 8, bahkan teknik pertempuran jiwanya, tinju pemecah naga, tidak bisa mencapai kekuatan seperti itu. Apa yang sedang terjadi? Belum lama sejak terakhir kali mereka bertemu, dan dia sebenarnya sangat kuat. Dia memiliki perasaan samar bahwa ada sesuatu yang salah. Hujan ini jauh lebih kuat dari yang dia harapkan. Untungnya, dia bukan orang yang menghadapinya. Dia menoleh dan berkata, "Nyonya King Luo, hujan akan segera keluar." King Luo bergidik dan pulih dari keterkejutannya. Dia berteriak, "3 tertinggi bela diri, siapa yang akan pergi?" Meledakkan Kaisar Bela Diri Bintang 8 dengan 1 pukulan adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh Supreme Bela Diri manapun. Oleh karena itu, meskipun pemandangannya mengejutkan, dia tidak lengah. Lagi pula, adalah umum bagi orang-orang dengan pangkat yang sama untuk memiliki perbedaan kekuatan yang sangat besar. Nyonya King Luo, Yun Xiao menghela nafas, "Jika kita kehilangan kehormatan bela diri lainnya, kita akan benar-benar kalah." King Luo gemetar hebat saat ekspresi keheranan keluar dari matanya. Dia melirik hujan di kejauhan dan berteriak, "3 tertinggi bela diri, serang bersama." 3 yang mulia bela diri mengerutkan kening. Meskipun mereka tidak bahagia, mereka tidak berani tidak patuh. Mereka berubah menjadi 3 sinar cahaya dan melesat ke arah hujan. Kekuatan domain mereka menyebar dan ditumpuk bersama, menekan dengan keras. Murid San Yang berkontraksi saat dia memohon, "Tuan muda, ketiga lelaki tua itu tidak lemah. Saya khawatir Tuan Yu dalam bahaya. Mengapa kamu tidak membiarkanku menyingkirkan mereka?" Tang Jie telah memberinya tatapan dingin selama insiden tablet alam ilahi, yang membuat Dan Yang sangat gelisah. Dia telah mencari kesempatan untuk menunjukkan nilai dan kesetiaannya. Meskipun dia telah kehilangan lengan dan kekuatannya telah sangat berkurang, namun, dia adalah Supreme Bela Diri Bintang 7, berurusan dengan 3 keberadaan Bintang 3 masih merupakan sepotong kue. Tang Jie memandang Sang, menanyakan pendapatnya. Jantung San Yang berdetak kencang, meskipun dia tidak tahu siapa Sang dan yang lainnya. Sepertinya mereka sangat dihormati oleh kesengsaraan Tang. Sepertinya dia harus membangun hubungan yang baik dengan mereka di masa depan. Chu Weiwei menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Tidak apa-apa." Karena dia mengatakan demikian, Tang Jie secara alami tidak khawatir. Dia berkata dengan lembut kepada San Yang,
Tuan Dan, istirahatlah yang baik, kamu akan sangat berguna nanti. Hati Sanyang bergetar saat dia mengangguk setuju. Jimat pelindung hujan segera terjebak oleh 3 domain, semua Yuan Qi-nya terikat dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Seniman bela diri tua yang dihormati berteriak, berhenti, iblis. Menyerah. Ikuti saya kembali dan minta ampun. Fu tidak memiliki kekuatan yang tersisa, wajahnya pucat saat dia berkata, Yu, kamu pergi dulu, jangan khawatirkan aku. Jangan khawatir, mereka hanya 3 antek, kata Yu dengan tenang. Wolf, kamu mencari kematian. Orang tua itu meraung marah, kelima jarinya seperti gunung, dan dia menekan telapak tangannya, sidik jari besar mengembun di udara, dan kekuatan untuk menggulingkan gunung dan menjungkirbalikkan lautan berguling. Yu mendengus dan cahaya dingin melintas di tangannya, pedang lampu belakang menusuk ke arah sidik. Jari, cahaya dingin berubah menjadi pisau tajam dan langsung menembus telapak tangan raksasa, menebas ke arah lelaki tua itu. Meskipun dia tidak dapat menggunakan persenjataan mendalam tingkat ke-9 semaksimal mungkin seperti iblis besar lainnya, dia masih berkultivasi keadaan pikiran dan semangat sebagai satu, dia bisa memobilisasi sebagian kecil dari kekuatannya, yang cukup untuk membunuh tertinggi bela diri. Selain itu, kekuatannya telah mencapai puncak Kaisar Bela Diri Bintang 8, bahkan jika dia menggunakan pedang lampu belakang, dia masih akan memiliki ki vital yang cukup untuk mendukungnya untuk waktu yang lama. Hati-hati, 2 wanita tua lainnya berteriak saat ekspresi mereka berubah drastis. Orang tua itu juga terkejut, dia merasakan ki yang tajam pada cahaya pedang, yang tampaknya tak terkalahkan, dia sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menarik telapak tangannya dan mundur ke udara. Cahaya pedang melesat ke langit, melewati tubuhnya, dan memotong jubah brokatnya, dia sangat terkejut sehingga dia berkeringat dingin. Iblis ini tidak bisa diremehkan, serang bersama. Seorang wanita tua berteriak dan akhirnya berhenti meremehkannya, dia mengeluarkan pedang dan menikamnya, wanita tua lainnya juga menunjukkan kekuatannya berulang kali, dan langsung melemparkan ratusan pukulan, langit tertutup rapat dengan bayangan tinju, dan hujan benar-benar mengelilingi, dia melemparkan pukulan satu demi satu. Ruang itu tampak kusut oleh pukulan yang kacau, dan sosok Rain tampak kesurupan, mata wanita tua yang memegang pedang itu berkedip, sebuah tebasan menyapu dan langsung memotong sosok buram itu, sosok Rain segera menghilang. Di mana dia? Mereka berdua terkejut dan melihat sekeliling dengan ngeri, yang membuat ngeri, mereka menemukan bahwa tidak hanya hujan yang menghilang, tetapi lelaki tua itu, Empyrean 1 Pavilion, 4 sekte ekstrim, dan tikus pemakan roh 5 elemen di kejauhan juga telah menghilang. Hanya mereka berdua yang tersisa di dunia. Sebuah ilusi. Mereka berdua langsung bereaksi, tetapi energi mental seperti apa yang dibutuhkan untuk dapat membuat seorang ahli alam tertinggi bela diri jatuh ke dalam ilusi tanpa dia sadari. Di langit di atas dataran iblis, lelaki tua yang menghindari pedang melihat ke depannya dengan kaget, kedua temannya, yang baru saja memamerkan kekuatan mereka, berdiri di sana dengan linglung, seolah-olah mereka telah dilumpuhkan oleh mantra, mereka hanya bisa menyaksikan pedang Yu Yi menebas. Berhenti, orang tua itu meraung dengan sekuat tenaga, cincin tembaga terus melonjak keluar dari tangan kanannya, terhubung di udara dan menyapu kejauhan, dia juga tahu bahwa sesuatu telah terjadi, dan hatinya terasa berat. King Luo, yang berada di kapal perang, tidak bisa duduk diam lagi, bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas keluar, dia melemparkan sutra di tangannya, menutupi langit dan bumi, menghalangi sinar matahari. Di sisi lain, mata Yun Xiao dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam, bahkan dia tidak bisa melihat melalui ilusi hujan, yang berarti itu jelas telah membaik. Bukan hanya kekuatan tubuh fisik yang ditingkatkan, tetapi peningkatan kekuatan secara keseluruhan. Ledakan, momentum pedang Rain berubah, memotong cincin tembaga itu, kemudian, 3 sinar pedang menebas, membentuk cakar yang menyapu udara, dan menempatkan lelaki tua itu di bawah sinar pedang. Orang tua itu menjadi pucat karena ketakutan, dia buru-buru menarik kembali cincin perunggu dan melarikan diri ke belakang. Jangan lari, King Luo, yang bergegas, berteriak keras, sutra di tangannya menyebar dan benar-benar menghalangi kekuatan pedang lampu belakang, dia kemudian menyebarkannya di udara.
Orang tua itu sangat gembira. Sutra di tangan King Luo adalah keberadaan yang terkenal di antara persenjataan mendalam tingkat 8, meskipun pedang lampu belakang Yu adalah tingkat ke-9, itu dibatasi oleh kultivasinya dan tidak bisa mengerahkan terlalu banyak kekuatan. Nyonya King Luo, ada sesuatu yang aneh tentang iblis ini, dia sepertinya tahu teknik ilusi. Menyelamatkan orang lebih penting. Wajah King Luo pucat, dia mengulurkan sutra di tangannya dan hendak menyapu kedua wanita tua itu. Wajah Yu berubah, dia menyebarkan kekuatan mentalnya dan mengirim kedua wanita tua itu ke dalam kehampaan. Ketika mereka muncul kembali, mereka berjarak puluhan meter, keduanya masih bingung. Setan, jangan terlalu kurang ajar. King Luo marah, sutra di tangannya berserakan, memenuhi langit dengan bayangan, seolah-olah langit dan bumi telah berubah. Sosoknya bolak-balik di antara sutra, memberikan perasaan halus. Segel terus muncul di tangannya saat dia berteriak, penghancuran cahaya awan kemerahan. Kain sutra melayang di udara, membentuk ruang dan menjebak hujan di dalamnya. Orang tua itu sangat gembira, dua cincin tembaga di tangannya bergabung menjadi satu dan melesat dengan cepat, memotong udara dengan cara yang menusuk. Setelah menggunakan serangan spiritual, wajah Yu pucat dan tidak sedap dipandang. Selain itu, dia masih memegang Fu di satu tangan, dan pedang lampu belakang di tangannya mekar dengan cahaya dingin. Cahaya pedang melesat ke segala arah, menembus lapisan sutra dan menebas ke arah keduanya. Teknik pedang langit yang jernih, 9. Sutra yang memenuhi langit rusak, dan cincin perunggu lelaki tua itu juga dikirim terbang oleh cahaya pedang. Ruang itu segera berubah menjadi lautan pedang Qi, menyebar ke segala arah seolah-olah ingin melahap segalanya. Orang-orang dari Sekte 4 Ekstrim memandang dengan kaget, mereka tidak bisa mengerti bagaimana seorang kaisar bela diri bisa memiliki kekuatan seperti itu. Tang Jie, di sisi lain, sangat gembira, semakin kuat iblis ini, semakin kuat dia. Tuan Sang, Li tiba-tiba bertanya, bisakah Yu mengolah garis keturunan leluhur dan membentuk tubuh leluhur? Sang melihat penampilan Yu dan tampak puas, hujan telah menyerap aura ibu dalam garis keturunan abnormal ini, jadi ada peluang tertentu untuk mengolah garis keturunan leluhur. Jika saya bisa menyerap beberapa lagi, maka tidak akan ada masalah. Li memandang Yuan Sun, yang masih tidak sadarkan diri, dan berkata, orang cabul ini sepertinya memiliki saudara kandung. Saya ingin tahu apakah mereka memiliki aura seorang ibu. Belum tentu, jawab wasit, tetapi peluangnya jauh lebih tinggi daripada yang lain. Ketika kita telah pulih ke puncak 9 alam surga, kita akan pergi ke istana Dewa Kematian untuk melihatnya. Rain sangat berbakat, tetapi sangat disayangkan bahwa dia lahir di era ini ketika ras monster sedang menurun. Jika tidak, dia akan menjadi imam besar yang luar biasa. Namun, dengan milikmu ini, dia harus bisa meningkat lebih jauh. Hati San Yang dan Tang Jie berkedut hebat ketika mereka mendengar ini. Untuk pulih ke puncak 9 alam surga, keduanya saling memandang dengan ngeri dan merasakan keringat dingin keluar di dahi mereka, dan telapak tangan mereka sedikit basah. Mungkinkah monster-monster ini pernah berada di puncak 9 alam surga? Ini setara dengan 10 penguasa bela diri besar dan 7 master sekte besar dari umat manusia. Mata Li mengungkapkan ekspresi kenangan dan dia menghela nafas sedikit. Li adalah keberadaan tertinggi klannya selama puluhan ribu tahun. Dia lupa namanya dan hanya ingat bahwa semua orang memanggilnya Li. Di medan perang, ekspresi King Luo berubah drastis. Lautan pedang Qi tidak hanya melahap senjata mistik tingkat ke-8-nya, sutra, tetapi juga telah memusnahkan domain kehormatan bela dirinya. Aura kematian menyebar ke arahnya. Li Yun Xiao, minta kedua yang mulia bela diri itu menyerang. Aku tidak bisa menahan mereka lebih lama lagi. King Luo berteriak ketakutan. Seniman bela diri tua yang dihormati juga melakukan yang terbaik untuk menahan serangan lautan pedang Qi. Di kejauhan, kedua wanita tua itu mulai meronta, seolah-olah mereka akan keluar dari ilusi. Menurutku itu bukan ide yang bagus, kata Yun Xiao malas. Aku tidak berpikir demikian, tugasnya sudah diberikan, dan lawan juga dipilih olehmu. King Luo panik, dia tidak tahu bahwa Tuan Yu begitu menakutkan. Jika dia tahu, dia akan memblokir serangan senjata mistik tingkat 9 iblis besar itu. Paling-paling, dia akan kehilangan 1 atau 2 orang. Sekarang, mereka akan dimusnahkan. Dia berkata dengan cemas, ubah, aku akan menyerahkan hujan padamu dan meninggalkan iblis besar lainnya kepada kami.
Orang-orang di kapal perang semuanya berlumuran keringat dingin, dan mereka tidak bisa berkata-kata. Tuan Muda Yun, jika sesuatu terjadi pada Nona King Luo dan yang lainnya, kita tidak akan bisa bertahan hidup sendiri, kata Shen Li dengan tergesa-gesa. Yun Xiao juga khawatir, dia maju selangkah dan langsung muncul di atas medan perang, lalu melemparkan tablet alam ilahi ke lautan pedang Qi. Bumi yang bernapas bisa menstabilkan 4 laut dan menekan gunung dan sungai, saat jatuh ke dalam badai di bawah, lautan pedang Qi sangat terhalang dan secara bertahap ditarik kembali ke pedang hujan yang menyala. King Luo menghela nafas lega, dia baru saja lolos dari kematian, dia melihat tablet alam ilahi dengan kaget, dia tidak tahu apa itu, jurus pamungkasnya, yang bahkan bisa mematahkan senjata mistik tingkat 8 dengan satu serangan, sebenarnya ditekan oleh benda ini. Selanjutnya, kapal perang dunia bawah juga dihancurkan oleh tablet giok ini. Li Yun Xiao, aku akan menyerahkan tempat ini padamu, tolong bantu saya menyelamatkan 2 seniman bela diri yang dihormati. Setelah King Luo mengatakan ini, dia dan lelaki tua itu dengan cepat berlari kembali ke kapal perang. Kamu lagi, Yu menatap Yun Xiao dengan dingin, matanya semakin dingin, dan niat membunuhnya meledak. Dia memiliki perasaan bahwa jika orang ini tidak mati, dia akan menjadi bencana besar. Ruang di sekitar Yun Xiao mulai mengapung, seolah-olah akan tertiup angin kapan saja. Sungguh kekuatan spiritual yang kuat. Itu di puncak peringkat ke-8. Bayangan Yun Xiao terus melayang di udara, wajahnya sangat serius, cahaya dingin melesat dari matanya saat dia berteriak, tapi Ying Luo tidak berguna bagiku. Seberkas cahaya keemasan tiba-tiba melesat dari sela-sela alisnya, dia perlahan membuka salah satu matanya, dan bulan sabit merah darah yang aneh muncul di pupilnya, mengisolasinya dari energi mental di sekitarnya. Sosoknya berangsur-angsur mengeras dan tetap tidak tergerak. Pupil Yu berkontraksi saat dia menatap mata ketiga di dahinya, dia berkata dengan kaget, ini adalah Xuan Ni, mata surga dahulu kala. Kamu mencuri mata surga Gu Yueseng sejak dahulu kala. Itu bukan urusanmu. Yun Xiao berteriak pelan saat dia melakukan gerakan mantra yang sangat aneh dengan satu tangan, aliran karakter seperti kecebong emas muncul di mata surgawi primordialnya, menembakkan kekuatan yang kuat. Batas teknik mata. Mata sang tiba-tiba terbuka saat dia menatap karakter seperti kecebong di mata ketiga Yun Xiao, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Mata surga dahulu kala melepaskan cincin kekuatan tak terlihat yang secara bertahap mendorong kekuatan spiritual Rain, sepertinya itu akan menekan situasi. Dalam keterkejutannya, Yu perlahan menjadi tenang, niat membunuhnya meningkat saat dia berteriak, kamu memang tidak sederhana, jika aku tidak membunuhmu hari ini, kamu akan menjadi bencana besar di masa depan. Bahkan jika dia memiliki mata surga yang dahulu kala, apa yang bisa dia lakukan padaku? Itu hanya semut yang mencoba mengguncang pohon, belalang yang mencoba menghentikan mobil. Dia melakukan gerakan mantra dengan tangannya, mengumpulkan semua kekuatan mentalnya, dan tiba-tiba menembakkannya ke mata ketiga Yun Xiao. Yun Xiao tersenyum mengerikan dan berkata, aku tidak pernah berniat menjadi lebih kuat darimu. Senyum puas muncul di matanya saat dia menyulap seni dengan satu tangan dan berteriak, kemampuan pupil pergeseran bintang. Tubuhnya berputar dan berubah menjadi bola sebelum menghilang di depan Yu, kekuatan spiritual Yu meleset. Pada saat berikutnya, Yun Xiao muncul di sebelah kirinya, puluhan meter jauhnya, wajahnya sangat pucat, tetapi senyumnya tidak pudar, dia menunjuk ke kejauhan dan berkata, aku hanya mencoba memikatmu untuk menyerang dan membiarkan kedua wanita tua ini keluar. Di kejauhan, dua wanita tua dari Paviliun Empyrean satu melihat sekeliling dengan ngeri, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yu sama sekali tidak peduli dengan kedua wanita tua itu, sebaliknya, dia mengalihkan matanya yang serius ke Yun Xiao dan berkata dengan dingin, dengan kekuatan jiwa peringkat 6, kamu dapat menggunakan mata surgawi kuno untuk mengubah posisimu, Anda benar-benar jenius yang luar biasa. Bahkan Gu Fei yang tidak memiliki bakat surgawi sepertimu. Yun Xiao berdiri di udara dan berkata dengan dingin, apa, kamu tidak yakin? Saya yakin, saya benar-benar yakin. Justru karena aku terlalu yakin bahwa aku harus membunuhmu kali ini, keberadaan orang sepertimu terlalu berbahaya. Niat membunuh Yu meningkat, Ripple Scamper, kunci. Dia tiba-tiba berteriak. Kekuatan mentalnya menyebar seperti lautan dan mengunci ruang di sekitarnya.
Aku akan mengunci ruang dengan kekuatan jiwa tingkat 8 saya, mari kita lihat bagaimana Anda akan berpindah tempat. Senjata sucimu dapat menekan laut pedangku, tapi bisakah itu menahan teknik langit cerahku? Pedang lampu ekor di tangannya tiba-tiba menusuk, dan cahaya keemasan seperti matahari yang terik muncul di langit, dia berteriak, teknik langit cerah, pedang ke-10. Gelombang cahaya pedang jatuh, hendak menelan Yun Xiao dalam sekejap. Yun Xiao ngeri, ruang di sekitarnya telah dikunci oleh pikiran pihak lain, dan tidak ada cara untuk melarikan diri, cahaya pedang itu begitu kuat sehingga bahkan kehormatan bela diri pun tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Di kapal perang dunia bawah, kedua wanita tua itu sudah kembali, sedikit rasa malu melintas di mata King Luo saat dia berkata kepada yang lain, musuh terlalu kuat, ayo mundur dulu. Apa? Ye Fan tercengang, lalu dia menjadi marah, hampir berteriak, dia menyelamatkanmu, tapi kamu ingin meninggalkannya. Wajah King Luo memerah dan dia berkata dengan marah, apa yang kamu tahu? Kami mempertahankan kekuatan kami untuk pertempuran lain. Jika mereka semua mati, siapa yang akan membalaskan dendamnya? Tubuh Ye Fan gemetar karena marah, dia telah menghancurkan salah satu pil kemauan bela diri terkuatnya dengan imbalan hasil seperti itu, meskipun dia tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengan Yun Xiao, dia memiliki waktu yang sangat menyenangkan bersamanya, bagaimana dia bisa meninggalkannya dan melarikan diri. Jika Anda ingin lari, Anda bisa lari, aku tidak akan pergi. Dia berkata dengan marah, kamu masih terlalu muda, nak. King Luo menghela nafas, di dunia ini, hidup adalah hal yang paling penting. Tembikar juga menunjukkan ekspresi sulit dan berkata, Tuan muda, ayo pergi, jika aku kehilangan nyawaku, semua rencanaku akan. Mata Ye Fan dipenuhi dengan amarah, dia menatapnya dan berkata, Pot Tanah Liat, izinkan saya bertanya kepada Anda, jika Anda tidak memiliki hati seorang seniman bela diri dan melarikan diri dengan putus asa, bagaimana Anda bisa mencapai dao bela diri tertinggi di masa depan? Jika aku melarikan diri hari ini, iblis batinku akan lahir dan aku tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk maju ke peringkat kehormatan bela diri, apalagi tertinggi bela diri, atau bahkan tertinggi bela diri puncak. Terpot tercengang, dia menatap Ye Fan dengan linglung, seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengannya. Tuan muda, saya sangat senang, Qi Guang menghela nafas panjang dan tersenyum, jika Anda tidak memiliki hati orang yang kuat, tidak peduli seberapa tinggi kultivasi Anda hanyalah semut dan sulit untuk mencapai dao yang agung. Semua orang dari Paviliun Empyrean 1 tersipu, dan banyak dari mereka merasa sangat bersalah, bahkan ketiga tertinggi bela diri tampak malu. Apa yang diketahui anak-anak? King Luo malu dan marah, jika Anda tidak pergi, maka cepat turun. Semakin lama seseorang hidup, semakin tinggi kultivasi seseorang, dan semakin takut mati. Wajah Ye Fan pucat, saat dia hendak turun dari kapal perang, baju besi hitam muncul di bawah pedang Qi yang luar biasa, tampaknya sangat kuat dan telah memblokir cahaya pedang. Semua jenis Qi iblis berkedip di baju besi hitam, dan simbol-simbol aneh terus muncul, tetapi mereka secara bertahap menghilang di bawah pedang Qi. Ini saya. Murid Yi menyusut dan ekspresinya berubah, dia berkata dengan ngeri, Qi iblis. Armor yang terbuat dari Qi iblis. Apakah masih ada iblis di dunia ini? Ekspresinya yang terkejut sangat tidak sedap dipandang, Li Hei juga sepertinya telah mengingat sesuatu, dan ekspresinya juga berubah. Yun Xiao mendorong baju besi langit iblis, tetapi masih tidak bisa menahan pedang Qi yang menjulang tinggi, dia menunjuk ke gelabelannya, dan sinar emas melesat saat dia berteriak, keluar dan hancurkan dia sampai mati. Rain juga terkejut saat dia melihat baju besi yang dipenuhi dengan Qi iblis, tiba-tiba, pupil matanya menyusut saat dia melihat sesuatu mengalir ke dalam cahaya pedangnya, itu benar-benar membuka celah dan menggali ke arahnya. Apa itu? Yuning menoleh, hanya untuk melihat benda kecil seperti labu melewati cahaya pedangnya, targetnya adalah dirinya sendiri. Aura ini padat, tidak diragukan lagi itu adalah binatang iblis, tapi binatang iblis macam apa ini? Ia memiliki kultivasi kaisar bela diri tingkat ke-7, bagaimana tubuhnya bisa menahan pedang langit cerah 10 saya? Petik 2. Dia tercengang, dengan bentuk yang begitu lucu, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya, tetapi dia tidak bisa menandingi mereka sama sekali, selain itu,
Tidak ada waktu baginya untuk berpikir, binatang menggemaskan itu tepat di depannya, tubuhnya tiba-tiba menjadi besar, dan penampilannya yang menggemaskan menjadi sangat ganas, dua matanya seukuran kacang hijau, satu ungu dan satu hijau, meraung keras dan menghancurkan dengan tinjunya. Kekuatan tinju dikelilingi oleh ki ungu dan hijau, dan itu benar-benar bisa mematahkan pedang ki-nya. Perbedaan penampilannya terlalu besar, kesenjangan psikologis sangat besar, saya tidak merasa akan ada cinta lagi. Li tertegun sejenak, dan penampilannya yang awalnya penuh kasih menjadi cemberut. Sekarang, binatang iblis itu tampak seperti pria yang jelek dan kasar. Monster macam apa ini? Sang bertanya, mengerutkan kening, mengapa saya tidak memiliki kesan apapun tentang itu? Apakah itu spesies baru? Li juga curiga dan merenung. Aku bisa merasakan semacam akumulasi senjata di tubuhnya, mungkinkah itu bukan binatang iblis, tetapi senjata tingkat yang dalam. Petik 2. Hati Yu tiba-tiba berkedut, dan dia berteriak ngeri, kamu binatang batu. Mengapa kamu menjalani operasi plastik? Dia langsung mengenalinya dan menekan keterkejutan di hatinya, dia menarik pedang di tangannya, dan cahaya pedang yang luar biasa menghilang seketika, mengembun kembali pada pedang dan berkumpul. Bagaimana labu Little King Kong bisa mengerti apa yang dia katakan? Ia meraung dan menghancurkan tinjunya, lapisan ki hijau dan ungu terjalin di udara dan menghancurkan langit. Armor langit iblis Yun Xiao menghilang segera setelah itu, dan dia berkeringat dingin, jika dia beberapa saat kemudian, pertahanan baju besi langit iblis akan langsung rusak, dan pada saat itu, bahkan tubuhnya yang perkasa tidak akan mampu menahan cahaya pedang yang mencengangkan. Saya tidak peduli bagaimana Anda berubah, kamu hanya binatang iblis peringkat ke-7, beraninya kamu begitu lancang di depanku. Momentum pedang Rain berubah, pedang lampu belakang melesat di udara, meninggalkan beberapa bayangan pedang, kekuatan di atasnya berkumpul ke titik kritis dan tiba-tiba menebas. Teknik langit cerah, pedang ke-11. Keterampilan pedang langit cerah dibagi menjadi 13 gerakan, yang merupakan pemahaman tertinggi tentang cara pedang oleh orang-orang perkasa kuno, mereka diturunkan dan dipelajari oleh Hujan. Setiap bentuk pedang memiliki perbedaan antara serangan target tunggal dan serangan kelompok, dan pedang 11 adalah serangan target tunggal terkuat yang hanya kedua setelah pedang 13, itu juga merupakan bentuk terkuat yang hampir tidak bisa dilakukan Hujan. Cahaya keemasan di pedang lampu ekor sepertinya telah membakar udara, itu menebas dengan ganas, langsung membelah ki ungu dan hijau dari labu Little King Kong dan menebas tinjunya. Ledakan, tinju dan pedang bertabrakan, membuat suara senjata yang menusuk telinga, wajah ganas labu Little King Kong mengungkapkan ekspresi menyakitkan, dan pada saat ini, retakan mulai muncul di tinjunya. Apa? Mata Yu akan keluar dari rongga mereka, dia sangat terkejut hingga keringat dingin keluar di seluruh wajahnya, lawannya mampu mengambil langkah ke-11 dari keterampilan pedang langit jernihnya dengan tubuhnya yang telanjang, dan itu bahkan pedang lampu ekor kelas 9 yang langsung memotong tinjunya, hanya dia yang tahu betapa menakutkannya ini. Meskipun lengan ungu hijau mulai retak, Yu tidak rileks atau merasa sombong sama sekali, sebaliknya, dia bahkan lebih terkejut. Ledakan. Labu lengan kanan Little King Kong akhirnya meledak, dan potongan-potongan logam pecah melayang di udara, dia meratap kesakitan. Yun Xiao juga kaget, hanya dia yang tahu bahwa tubuh Kalabash King Kong terbuat dari pedang King Suo bayangan ungu, yang merupakan bahan tingkat 9, tetapi telah dihancurkan oleh Yu Yijian. Serangan barusan tidak hanya mengandung kekuatan artefak mendalam tingkat 9, tetapi juga niat pedang tertinggi, yang sangat mengejutkannya. Dalam hal pemahaman tentang Tao Pedang, dia percaya bahwa dia adalah yang terbaik di seluruh ranah seni bela diri surgawi, oleh karena itu, dia memahami dunia dan menciptakan 3 teknik pedang, baru saja, 11 pedang langit jernih Yu memberinya keinginan untuk bertarung. Namun, rasionalitasnya langsung menang, dan dia menarik kembali niat pertempuran di matanya, dengan kekuatannya saat ini, bahkan armor Sky Iblis tidak akan bisa menyelamatkannya dari pedang Yu. Setelah lengan labu Little King Kong patah, ia meraung dengan gila, pecahan logam yang pecah di udara mandek dan tiba-tiba berkumpul lagi untuk membentuk lengan, yang hancur lagi. Apa? Hujan ini benar-benar mengejutkan tak tertandingi, tubuh yang begitu kuat dan kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri tanpa batas, bukankah Tao Wu ini tak terkalahkan? Dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mempercayainya,
dia menebas dengan pedangnya lagi, pedang ke-11, hancurkan. Ledakan. Setelah lengan labu Little King Kong memblokir serangan itu, labu itu patah lagi, kali ini, auranya jauh lebih lemah, ki ungu dan hijau juga menjadi sangat samar, tetapi fragmen-fragmen itu masih terbang kembali dan berkumpul lagi. Yu terengah-engah, menggunakan pedang lampu ekor seperti ini, bahkan dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kali ini, dia menemukan bahwa tidak hanya aura kalabash Little King Kong jauh lebih lemah, tetapi juga penuh dengan retakan setelah lengan disatukan kembali, itu hanya perakitan mekanis dan bukan perpaduan lengkap. Wajah Yun Xiao juga menjadi serius, binatang batu itu seharusnya sudah menembus tingkat ke-7 sejak lama, tetapi dia tidak tahu mengapa itu hanya di tingkat ke-7, mungkinkah kultivasinya tidak bisa meningkat setelah disempurnakan menjadi setengah binatang dan setengah alat. Saat dia mengerutkan kening, kalabash Little King Kong tampaknya memiliki reaksi yang aneh. Mengaum, mengaum, labu Little King Kong mulai meraung di udara, seolah-olah telah sangat dirangsang oleh dua lengan yang patah, wajahnya juga menjadi terdistorsi, dan langit mulai menjadi suram. Di kapal Perang Dunia Bawah, King Luo dan yang lainnya sangat tercengang sehingga mereka lupa melarikan diri. Ye Fan, di sisi lain, berkata dengan ekspresi bersemangat, aku tidak menyangka kakak laki-laki Yun Xiao begitu luar biasa. Apa balok logam itu? Binatang iblis atau senjata tingkat yang dalam? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya, mereka semua bingung. Sang menatap langit dengan kaget, ini adalah Xuan Ni, hukum langit. Apa yang terjadi? Wajah Li menjadi pucat karena terkejut, itu hanya binatang iblis peringkat ke-7, jadi bagaimana itu bisa memicu hukum surga? Mereka masih takut akan kekuatan petir selama pertempuran dengan Little Green, petir yang berkedip di langit adalah kekuatan petir. Tang Jie juga ketakutan dan berkata dengan ketakutan, mungkinkah pohon cemara kuno bersembunyi di kehampaan? Wajah Yu juga berubah ngeri, petir dan guntur yang mulai muncul di langit adalah kekuatan langit yang bergulir, yang menekannya dan membuatnya sedikit terengah-engah. Selain itu, kekuatan surga datang dengan raungan labu Little King Kong. Labu Little King Kong meraung lagi dan lagi, ungu dan hijau di matanya menjadi lebih cerah, retakan di lengannya mulai menutup, dan auranya naik dengan cepat, itu menembus puncak peringkat ke-7 dan mencapai peringkat ke-8 dari alam kehormatan bela diri. Dia mengangkat tangannya yang besar, mengepalkan tinjunya yang seperti panci, dan meninju hujan. Pukulan itu sebenarnya mengandung kekuatan domain, dan itu adalah bentuk awal dari teknik seni bela diri dasar tinju Vajra. Hujan ditekan oleh kekuatan tinju, dan dia tidak bisa memecahkan ruang dengan kekuatannya sebagai kaisar bela diri bintang 8. Riak terburu-buru, bentuk perpindahan. Dalam keterkejutannya, dia buru-buru menggunakan kekuatan spiritualnya. Bum bum bum, sambaran petir tiba-tiba turun dari langit, mengejar kekuatan pukulan itu, seolah-olah ingin menyatu dengan angin tinju itu, menjadi satu. Kekuatan surga melonjak, ruang yang baru saja didistorsi hujan langsung memantul kembali dan kembali ke keadaan semula, dia ingin berteleportasi, tetapi dia gagal. Murid Yun Xiao menyempit saat dia berkata dengan sangat gembira, aku mengerti, jadi itulah yang terjadi. Dia tiba-tiba tercerahkan, setelah binatang batu itu berubah menjadi labu Little King Kong, itu sudah menjadi keberadaan setengah binatang, setengah alat, dan jika senjata yang mendalam ingin maju ke tingkat ke-8, itu harus melalui kesengsaraan kilat. Namun, tidak ada Thunderbolt di tablet alam ilahi, oleh karena itu, meskipun aura Little King Kong Calabash telah lama mencapai level 8, dia tidak dapat memahami langit dan bumi dan membentuk domain karena dia belum ditempa oleh kesengsaraan guntur. Sekarang dia berada di luar tablet alam ilahi. Akumulasi senjata yang telah menembus ke peringkat ke-8 secara langsung memicu aturan surga guntur. Di bawah Thunderbolt ini, itu adalah kunci apakah labu Little King Kong bisa naik ke kelas 8 atau tidak. Jika tidak bisa menahannya, hasilnya akan sama dengan kemajuan persenjataan yang dalam, benar-benar dihapus. Ternyata guntur bukanlah mengejar hujan, tetapi labu Little King Kong itu sendiri. Sebagai alkemis tingkat ke-8 puncak, hujan juga mengerti apa yang sedang terjadi, dan wajahnya berubah sangat tidak sedap dipandang. Thunderbolt yang awalnya mengejar pihak lain sekarang benar-benar langsung menuju ke arahnya. Dia tidak asing dengan kesengsaraan guntur tingkat 8 dari artefak yang mendalam. Dia tidak yakin apakah pihak lain bisa menahannya,
tapi setidaknya dia tidak percaya diri sama sekali, apalagi dia masih memiliki jimat di tangannya yang tidak memiliki energi sama sekali. Bersambung.